Halo guys, balik dengan gue Mac dari channel Detek ID. Kali ini gue bakal membahas produk dari Armageddon, yaitu headset dari Armageddon yang dengan seri Armageddon Nook 5. Mau tahu seperti apa produknya dan bagaimana hasil suara dari headset satu ini? Yuk simak videonya. Nah, sebelum kita bahas untuk performa dari headset satu ini, ada baiknya kita melihat dulu apa saja kelengkapan yang akan kita dapatkan dalam paket penjualannya. Nah, untuk kelengkapannya di sini kita akan mendapatkan satu buah manual guide dan juga headsetnya. Udah itu doang sih yang kita dapatkan. Untuk kartu garansi dan lain-lain itu kalian bisa tanyakan pada tempat kalian dimana beli produk ini. Nah, setelah kalian sudah melihat apa saja kelengkapan yang akan kalian dapatkan dalam paket penjualan Nook 5 ini, kita mulai dari desainnya dulu. Desain dari headset ini menurut gue ini cukup keren sekali ya, tidak seperti headset pada umumnya. Tapi memang dengan kasihan RGB ini menambah keren dari setiap headset sih ya. Karena kalau namanya headset gaming tidak lepas dari RGB dan penempatan patternnya ini menurutku sih bagus sih. Kayak kalian di sini, ini keren banget kalau dipajang di desk komputer kalian, dan kita bisa melihat dengan jelas ini itu tidak seperti headset pada umumnya yang desainnya yang kayak bulat. Terus di sebelahnya ada RGB atau enggak RGB di logonya gitu kan. Sini justru untuk logonya sendiri tidak di highlight dengan RGB dan cukup sulit terlihat ini adalah merek Armageddon. Jadi untuk brandingnya di sini di headset ini tuh nggak begitu terlihat. Jadi ya buat kalian yang nggak suka brandingan dari headset, kayak nggak suka ada logo, kalian nggak suka logo headset brand ini terlalu jelas, headset ini mungkin cocok untuk kalian sih ya. Nah, selanjutnya untuk RGB-nya di sini kita nggak bisa setting untuk headsetnya, dan bagian atasnya ini dia modelnya ini nggak yang kita atur sendiri ya. Jadi ini menyesuaikan dengan kepala kita secara otomatis ya. Biasanya kan headset pada umumnya itu kita modelnya kita tarik terus menyesuaikan dengan kepala kita ya. Untuk headset Armageddon yang Nook 5 ini dia menyesuaikan dengan kepala kita, jadi kita langsung pakai aja dan dia akan menyesuaikan dengan karetnya di sini. Dan untuk foam di karetnya ini menurutku sih nyaman-nyaman aja, nggak begitu keras nekan ke bawah. Dan untuk clamping dari headsetnya sendiri itu nggak terlalu neken. Dan untuk clampingnya di sini menurut gue sih bagus-bagus aja, karena memang nggak terlalu kenceng. Walaupun kalian memang masih bisa dengar suara dari luar, tapi ini merupakan poin plus untuk kalian tidak terlalu fokus ya. Jadi kalau kalian ingin masuk ke GoPro scene untuk headset ini sih menurut gue kalian bisa pilih lini lain dari Armageddon ya, nggak yang lini yang ini sih. Headset di sini menggunakan aircup bahan kulit, yang dimana bahan kulit yang di sini yang digunakan ini sudah menggunakan kulit yang bagus, bukan yang kulit murahan. Jadi kalian tenang aja, untuk earcupnya di sini sudah cukup bagus, dan jarak dari telinga ke earcup ini cukup dekat banget. Untuk ke drivernya itu cukup dekat banget. Jadi telinga kalian ini bakal nempel banget dengan earcup dan drivernya. Jadi buat kalian yang merasa tidak cocok untuk hal tersebut, kalian bisa coba cari lini lain. Tapi kalau kalian merasa itu pen-pen aja, dan selanjutnya kita bahas ada kabelnya ya. Dan kabelnya di sini sudah braided, dan outputnya ini ada USB gold plated, dan juga dia punya audio controlnya di sini untuk mute dan juga atur volumenya di sini. Jadi kalian bisa ngatur volume lebih mudah tanpa harus ke Windows lagi untuk ngatur volumenya. Dan so far menurut gua headset ini tuh ditujukan buat kalian yang memang casual gamer dan pengen dapat experience 7.1. Itu cocok banget karena bassnya kenceng. 7.1-nya oke sih, cuma karena untuk game-game kompetitif tuh menurut gue nggak nyaranin untuk 7.1 sih, karena terlalu luas gitu loh audionya. Nah, kita masuk ke performa audionya. Di sini menggunakan 7.1 virtual sound, dan di sini seingat gue sih ya, di headset ini tuh virtual sound 7.1 itu gak bisa dinyalakan atau dimatikan. Jadi kalian sudah tertanam untuk 7.1 di sini. Jadi buat kalian yang nggak tahu 7.1 ini apa, 7.1 ini itu seperti kalian nonton di bioskop. Jadi dia punya audio yang hampir menuju ke realistis lah gitu. Kayak dia nggak cuma kiri kanan depan belakang, tapi dia ada kayak serong kiri kanannya. Jadi kan bisa bedain dengan jelas atau detail untuk arahnya gitu. Nah, kita bahas untuk performa audionya dalam bermain game e-sport lah ya. Untuk kita bermain game e-sport seperti Valorant, menurut gue sih gue gak merasa ini cukup bagus, karena bass yang disekan ini lebih bagus, maksud gue lebih menutup daripada step-stepnya menurut gue ya. Jadi gue rada sedikit bingung untuk stepnya karena terlalu ramai, dan gue juga masih belum terbiasa mungkin ya. Jadi kayak terlalu detail lah, kiri kanan serongnya ini terlalu
ya pokoknya suara dari bass ini terlalu nutup untuk ke stepnya. Ya kayak kalian sambil menembak terus kalian tuh nggak bisa denger stepnya gitu loh. Jadi menurut gue untuk kalian mau GoPro ke kompetitif sih belum lah ya. Tapi untuk kalian yang have fun aja, main band biasa ini sih bagus banget. Dan justru ya untuk 7.1 ini menurut gue yang ada pada headset ini bagus banget kalau kalian nonton film ataupun denger lagu sih. Menurut gue denger lagu akustik masih bagus-bagus aja. Dan denger lagu yang dengan jedak-jeduk itu jauh lebih mantap lagi. Jadi menurut gue bassnya di sini di headset ini tuh kenceng banget sih. Jadi satu hal yang kalian perlu garis bawahi adalah headset ini tuh punya bass yang cukup keras sih. Saja untuk mic-nya di sini menurut gua mic-nya di sini udah bagus banget dari headset ini. Karena kalian bisa dengar sendiri untuk hasil suara mic-nya. Nah, begini untuk hasil suara dari mic dari headsetnya Armageddon Nook 5 ini menurut gua bagaimana nih? Menurut gua sih bagus loh untuk hasil suaranya. Karena so far gua untuk harga 200 ribuan gua tuh gak expect untuk headset dengan mikrofon sebagus ini gitu. So mungkin segitu dulu untuk pengetesan mic-nya di sini. Menurut kalian bagaimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, gimana? Menurut gue sih headset dengan harga under 500 ribuan dengan mic ini tuh udah bagus sih menurut gue. Kalian dengan modal segini tuh bisa nemuin mic sebagus ini di harga yang cukup murah di 200-an ribu. So menurut gue ini tuh worth it banget untuk kalau kalian cari headset dengan mic yang bagus ya, dan juga punya bass yang kenceng. Jadi headset ini tuh bassnya kenceng, micnya bagus gitu. Jadi gitu dulu untuk review gue kali ini. Mungkin ada beberapa hal yang kalian gak begitu ngerti atau paham ya, tapi intinya headset ini tujuan buat kalian yang pengen bassnya aja deh, bassnya atau micnya yang bagus dan kenceng gitu. Selebihnya gue takut kalian gak begitu ngerti, gak begitu paham. Jadi gue jelaskan yang seperti tadi itu gak begitu paham kan orang-orang. Jadi itu simpelnya aja. Dan untuk aircapnya di sini sudah menggunakan kulit yang bagus, nggak yang serut kayak yang ada gerinjil-gerinjilnya itu yang suka bikin sobek. Jadi menurut gue sih ini jauh lebih tahan lama untuk aircapnya ya. Sudah cukup bagus untuk aircapnya. Dan terakhir untuk harganya di sini dibanderol di harga 200 ribuan, 230 atau 150 ribu gitu, seingat gue. Jadi overall menurut gue kalau ditanya worth it atau enggak, menurut gue sih worth it aja untuk harganya segitu. Dan mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Dan ingat kalau kalian mau beli produk ini, kalian bisa cek di link di bawah. Jadi agar menghindari kalian membeli barang palsu ya. Dan gitu dulu, gue Mac cabut diri. Bye bye.